nama saya Indah Nurhaliza, NPM 2331192, kelas 23B, Managing Inba Global Business Enforcement. Mengelola lingkungan bisnis global. 1. Budaya yang tidak mengenal batas. Ada 4 tingkat globalisasi. A. Tahap domestik, berorientasi domestik, keterlibatan awal di luar negeri, dan kepekaan budaya tidak begitu penting. B. Tahap internasional, berorientasi ekspor dan multi domestik, menepati posisi kompetitif. Kepekaan budaya merupakan hal yang sangat penting. C. Tahap multinasional, berorientasi multinasional, menempati tahap perkembangan meledakan bisnis internasional. Kepekaan budaya merupakan hal yang cukup penting. D. Tahap global, berorientasi pada pasar global, menepati tahap perkembangan global. Kepekaan budaya merupakan hal yang sangat penting. Mengelola lingkungan bisnis global. 2. Memulai bekerja secara internasional. Ada beberapa cara bagi organisasi untuk memasuki kancah internasional. Salah satunya adalah dengan cara sumber daya, bahan baku atau tenaga kerja yang lebih murah di luar negeri, yang disebut dengan offshoring atau outsourcing global. Cara lainnya dengan memperluas pasar barang jadi di luar negeri, yang dilakukan dengan cara ekspor, lisensi, dan investasi langsung. Berikut adalah strategi memasuki pasar yang banyak dilakukan oleh perusahaan dalam memasuki pasar luar negeri. A. Ekspor. Exporting adalah sebuah strategi memasuki pasar asing yang dilalui oleh organisasi dengan cara mempertahankan fasilitas produk di dalam negeri dan menjual ke luar negeri. Counter trade merupakan bentuk ekspor ke negara-negara miskin yang barter produk dengan produk dan bukan dengan mata uang. A. Outsourcing global. Outsourcing merupakan pembagian tenaga kerja secara internasional sehingga aktivitas pekerja dapat dilakukan di negara-negara dengan sumber tenaga kerja yang pasokan termurah. Mengelola lingkungan bisnis global. 3. Lingkungan bisnis internasional, manajemen internasional. International management adalah manajemen operasional bisnis yang dilakukan di lebih dari satu negara. Tugas-tugas mendasar manajemen bisnis termasuk pendanaan produksi serta distribusi barang dan jasa. Tidak banyak perubahan ketika suatu perusahaan melakukan transaksi bisnis di tingkat internasional. Ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam memahami lingkungan internasional. A. Ekonomi, seperti pembangunan ekonomi dan pendapatan per kapita dan lain-lain. B. Sosial budaya, seperti nilai-nilai sosial, kepercayaan, dan bahasa. C. Hukum seperti resiko politik, tarif, pajak, dan lain-lain. Mengelola lingkungan bisnis global. 4. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Lingkungan ini terdiri atas beberapa faktor, yaitu pembangunan ekonomi, pasar sumber daya dan produk, serta nilai tukar yang akan dihasilkan. Juga ada inflasi, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. A. Perkembangan ekonomi. Perkembangan di berbagai negara dapat dikategorikan menjadi negara maju dan negara berkembang. Kriteria ini didasarkan pada pendapatan per kapita yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa suatu negara, disebut dengan jumlah penduduk. Negara maju memiliki indeks daya yang lebih tinggi. Salah satu faktor penting dalam mengukur daya saing adalah infrastruktur negara yang menentukan aktivitas ekonomi. B. Pasar sumber daya dan produk. Ketika menjalankan bisnis di negara lain, para manajer harus mengevaluasi terutama pasar akan produk mereka. Jika tuntutannya tinggi, mereka dapat memutuskan untuk mengekspor produk mereka ke negara tersebut. Mengelola lingkungan bisnis global. 5. Lingkungan politik hukum. A. Resiko politik. Political
Loss adalah risiko kehilangan aset daya untung atau kontrol manajemen karena peraturan atau tindakan politik dari pemerintah tuan rumah. Risiko politik mencakup pengambilan alih aset yang dilakukan oleh pemerintah serta tindakan kekerasan yang diarahkan kepada aset atau pegawai perusahaan. B. Ketidakstabilan politik. Political instability adalah mencakup kerusuhan, revolusi, kekacauan sipil, dan peralihan kekuasaan yang sering terjadi. 6. Lingkungan sosial budaya. A. Nilai-nilai sosial. Dimensi nilai Hofstede adalah sebuah penelitian yang melibatkan 116.500 karyawan IBM di 40 negara. Get Hofstede mengidentifikasi 4 dimensi sistem nilai nasional yang mempengaruhi hubungan kerja, organisasi, dan pegawai, yaitu jarak kekuasaan, tingkat penghindaran kekuasaan, individualisme, dan kolektif. Mengelola lingkungan bisnis global. B. Perbedaan komunikasi. Kebudayaan berkonteks tinggi masyarakat peka terhadap situasi, dikelilingi pertukaran sosial, mereka berkomunikasi terutama untuk membangun hubungan sosial, maka lebih diperoleh dari konteks, setting, status, dan perilaku non-verbal daripada kata-kata eksplisit. Hubungan dan kepercayaan lebih penting daripada bisnis, serta kesejahteraan dan harmoni kelompok sangat diutamakan. C. Karakteristik budaya lain. 1. Bahasa atau beragam. 2. Agama, mencakup objek-objek sakral, falsafah hidup, tabu, dan ritual. 3. Organisasi sosial, mencakup hal ihwal, sistem status, kekerabatan, dan keluarga, institusi sosial, dan peluang mobilitas sosial. Mengelola lingkungan bisnis global. 7. Mengelola lingkungan internasional. Membangun kecerdasan budaya kultur intelijen adalah kemampuan seorang dalam menggunakan daya pikir dan pengamatan untuk menafsirkan bahasa tubuh dan situasi baru serta memberikan respon perilaku yang sesuai, meliputi aspek kognitif, aspek emosional, aspek fisik. B. Melakukan pengelolaan lintas budaya. Di samping mengembangkan kecerdasan budaya, para manajer dapat mempersiapkan diri untuk bekerja di kaca internasional dengan memahami nilai-nilai sosial, Hofstede, dan global yang dianut di negara tempat mereka bekerja. Berikut adalah gaya manajemen yang harus dimiliki manajer yang bekerja secara global: memimpin, memutuskan, memotivasi. Sekian dari materi saya, terima kasih.